Baik, menjawab pertanyaan, kaitan dengan kasus dilema etika. Jadi kayak kasus dilema etika di sekolah yang saya hadapi adalah ketika adalah salah satu guru yang tidak tertib melakukan presensi hadirku di sekolah. Misalnya kasus ini pernah menimpa salah satu guru, dia tidak bisa absen siang. Jadi kalau di Kabupaten Wonogiri kan ada presensi hadirku ya. Jadi hadirku ini harus ada pagi dan siang. Jadi guru tersebut tidak bisa absen siang dengan alasan beliau itu harus ke rumah sakit untuk mengantar periksa orang tuanya yang mendadak sakit. Nah, keputusan apa yang saya ambil terkait ketika menghadapi dilema etika itu? Jadi keputusan yang saya ambil adalah saya akan mengizinkan guru tersebut untuk meninggalkan sekolah di jam efektif mengajar. Kenapa saya mengambil keputusan itu? Jadi prinsip yang saya ambil itu lebih kepada berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Karena saya memutuskan sesuatu itu dengan pemikiran bahwa saya peduli dan kasihan terhadap orang tua yang tentunya sangat membutuhkan pertolongan dari guru tersebut agar bisa membawanya ke rumah sakit. Jadi lebih ke tingkat kepedulian. Jadi nilai-nilai kebajikannya adalah nilai kebajikan peduli. Kemudian pada saat saya mengambil keputusan itu saya juga menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya lihat dulu nilai-nilai apa yang ada dalam kasus yang saya hadapi di sekolah itu. Jadi kasusnya kita lihat bahwa nilai-nilai di situ adalah nilai-nilai kebenaran versus kesetiaan. Jadi dilema yang mengharuskan saya memilih antara kebenaran yang saya yakini dengan kesetiaan yang saya miliki. Kebenaran apa? Ketika kita mengambil keputusan yang benar terkait memberikan izin guru itu untuk menolong orang tuanya membawa ke rumah sakit, meskipun itu kepentingan individu, tetapi kesetiaan lebih kepada tanggung jawab. Jadi tanggung jawab saya sebagai pemimpin yang tentunya jika saya memberikan izin untuk tidak presensi, maka itu akan menjadi satu pelanggaran tersendiri baik bagi saya maupun bagi guru tersebut. Kemudian fakta yang relevan apa? Fakta relevan, saya juga harus melihat ketika mengambil keputusan itu, saya lihat apa fakta-fakta relevan yang bisa kita amati, yang bisa kita lihat. Faktanya ternyata dari dilema etika itu bahwa orang tua itu benar-benar sakit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa tidak ada orang lain selain guru saya itu yang dapat mengantarkan orang tuanya untuk periksa ke rumah sakit. Fakta yang ketiga, bagaimana izin yang saya berikan? Apakah saya memberikan izin untuk kondisi atau kasus guru tersebut, ataukah saya tidak memberikan izin? Nah, dari situ saya melihat ketika saya memberikan izin, di situ ternyata merupakan suatu aspek pelanggaran hukum atau tidak. Kalau kita lihat, ketika saya mengizinkan guru itu untuk tidak presensi pulang, artinya saya mengizinkan guru itu untuk pamit pulang ya, pamit lebih dulu mengantarkan orang tuanya ke rumah sakit, itu merupakan hal yang harus saya lakukan. Tetapi akan menjadi kesalahan jika saya itu justru membiarkan guru itu tidak presensi. Jadi itu yang menjadi dilema etikanya ya. Jadi dilema etikanya seperti itu. Ada pelanggaran atau tidak kalau saya memberikan izin? Kalau saya memberikan izin tentunya ada pelanggaran. Pelanggarannya apa? Pelanggaran itu bahwa guru yang bersangkutan itu juga akan terkena pelanggaran karena tidak presensi. Pelanggaran kepada saya itu pada kebutuhan individu guru. Ya, saya memberikan izin untuk kebutuhan individu guru. Tetapi berdasarkan perasaan saya bahwa akan ada rasa bersalah jika saya itu tidak mengizinkan guru tersebut untuk bisa menolong orang tuanya membawa ke rumah sakit dan lebih mementingkan peraturan gitu. Ketika keputusan itu diambil oleh orang-orang yang menjadi panutan saya, tentunya
beliau-beliau itu juga pastinya akan mengambil keputusan sama seperti saya, yaitu mengizinkan guru tersebut untuk menolong orang tuanya, nggih. Dan tentunya saya sebagai pemimpin itu akan lebih memahami, karena ini menyangkut dengan kehidupan seseorang dan tindakan ini adalah perbuatan yang baik. Jadi nilai-nilai kebajikannya itu baik dan ini yang harus dilakukan. Kalau mengenai opsi trilema, mungkin ada opsi trilema lain ya dalam menghadapi kasus ini. Jadi opsi trilemanya mungkin guru tersebut bisa mengajukan cuti tahunan ketika guru tersebut sudah setengah hari masuk. Jadi setengah harinya ya sudah kita anggap terbuang, dan karena tidak bisa presensi pulang, jadi guru tersebut ya sudah ajukan aja cuti tahunan. Itu opsi trilemanya. Tetapi pada dasarnya keputusan yang saya ambil itu adalah tetap mengizinkan guru tersebut untuk mengantarkan orang tuanya periksa ke rumah sakit. Dan saya lebih tetap diusahakan untuk presensi siang, mungkin dengan alasan tertentu atau tugas lain tertentu. Jadi keputusan saya itu tetap memberikan izin pada guru tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab dengan kaitan kasus yang ada di sekolah saya kaitan dengan dilema etika ini. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Sri Purwaningsih Trisnawati SPD MPD, Kepala dari SMP Negeri 2 Giriboyo. Menjawab pertanyaan Anda terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ada banyak hal-hal efektif yang saya anggap itu penting ya dalam pengambilan keputusan ini. Jadi kita melihat situasi dari dilema etika itu sendiri, menggunakan paradigma apa untuk menyelesaikannya, kemudian bagaimana ketika kita mengambil keputusan itu, prinsip apa yang kita pakai, kemudian misalnya kasus di sekolah tadi, saya ada dilema etika yang berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking, dan tentunya juga bahwa pengambilan keputusan ini terpenting perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jika memang keputusan itu memang untuk menyangkut orang banyak ya, jadi berkolaborasi dengan warga sekolah lain untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika itu. Pengambilan keputusan yang tepat itu kan tentunya akan berdampak pada terciptanya satu lingkungan yang positif ya, lingkungan sekolah yang benar-benar kondusif, aman dan nyaman. Dan kalau keputusan itu atau keputusan yang kita ambil itu dilaksanakan oleh semua pihak terkait dengan sebuah ekosistem di sekolah, tentunya keputusan itu juga akan memberikan manfaat pada semua warga sekolah. Pertanyaan yang kedua, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi di lingkungan sekolah saya yang menjadi tantangan pada kasus penyelesaian dilema etika itu tentunya adalah dalam menjalankan keputusan terhadap kasus-kasus itu, kita yang paling sulit itu mengubah mindset. Jadi mengubah mindset dari para senior itu, karena banyak senior itu yang ada ya, bukan banyak ya, ada yang tidak sepaham dengan bagaimana cara kita dalam menyelesaikan sebuah keputusan. Pertanyaan yang ketiga, bahwa apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apa Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi dalam kasus penyelesaian dilema etika di sekolah saya ini lebih pada menyesuaikan masalah apa yang terjadi. Jadi saya tidak memiliki jadwal patok itu setiap hari ini, tidak ada. Tapi jika itu memang permasalahan itu atau dilema itu membutuhkan penyelesaian secepatnya, saya pun akan menyelesaikan secepatnya. Kemudian jika memang ada waktu dan membutuhkan saya harus berkoordinasi dengan berbagai pihak atau berkoordinasi dengan teman lain, maka saya juga akan melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk pengambilan keputusan itu. Pertanyaan berikutnya, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah
atau membantu saya dalam pengambilan keputusan. Jadi faktor di sini ada. Faktornya apa? Jadi lebih kepada rekan kerja atau kepada teman, kepada orang yang lebih kompeten atau lebih berpengalaman dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika itu. Jadi apabila saya menghadapi suatu permasalahan itu, tentunya ini akan mempermudah kita ya mengambil jalan dengan musyawarah, mengambil jalan dengan berkoordinasi terlebih dulu. Dan tentunya ketika kita sering menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam persoalan, itu tentunya akan semakin meningkatkan kita pada keterampilan kita dalam pengambilan keputusan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya atau pertanyaan yang terakhir ya. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat kita petik dari pengalaman saya pada saat mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi utamanya dalam setiap pengambilan keputusan itu perlu dilakukan suatu musyawarah, baik itu dalam lingkup yang kecil maupun dalam lingkup satu sekolahan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih.